Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan melanjutkan pelajaran fikih. Kemudian dalil bolehnya jamak itu dengan cara jamak taqdim. Bolehnya jamak dengan jamak taqdim adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Muslim. Beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jadda bihi sayr jama'a bainal maghrib wal isya." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah benar-benar melakukan perjalanan, maka beliau menjamak antara maghrib dan isya. Hadis dalam As-Sahihain. Kemudian dalam lafaz Bukhari, hadis yang sama dalam lafaz Bukhari, akhara al-maghriba wa jama'a bainahuma. Akhara al-maghriba wa jama'a bainahuma. Beliau mengakhirkan maghrib dan menjamak antara keduanya. Ini hadis jamak takhir. Ini hadis jamak takhir. Akhara al-maghriba wa jama'a bainahuma dalam lafaz Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan sebaliknya juga boleh dengan jamak taqdim. Dalilnya adalah hadis Jabir pada kisah manasik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji, beliau menjamak di Arafah, demikian pula di Muzdalifah antara zuhur dan asar di waktu zuhur. Antara zuhur dan asar di waktu zuhur. Maka ini dalil jamak taqdim. Jadi dua-duanya boleh, jamak takhir dan jamak taqdim. Hanya saja ada sebagian ulama mengatakan jamak taqdim khas lin nusuk, khusus pada nusuk, yakni pada manasik haji. Tetapi yang benar boleh juga ketika safar misalkan, dan berlaku umum. Sebab kalau nusuk dibolehkan yang mungkin tidak ada masyaqqah di situ, maka mimbabil aula lebih layak lagi ketika safar yang di situ ada masyaqqah. Jadi yang benar ketika nusuk, yang ketika haji maupun tidak, boleh jamak taqdim maupun jamak takhir. Baik. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, wal mutayammimu wa naqisus salati aw at-taharati yusalluna ka ghairihim min ghairi ta'khir. Dan orang yang bertayammum dan juga yang salatnya kurang. Salatnya kurang maksudnya seperti orang sakit, tidak mampu berdiri. Aw at-taharati atau kurang taharahnya, seperti apabila ada bagian tubuh tertentu yang terpaksa tidak bisa kena air. Maka kata beliau, mereka ini orang yang bertayamum atau salatnya kurang maupun taharahnya kurang, yusalluna ka ghairihim min ghairi ta'khir. Salat sebagaimana selain mereka tanpa boleh diakhirkan. Maksudnya apa? Di sini beliau bermaksud membantah pendapat sebagian ulama yang berpendapat boleh mengakhirkan waktu salat bagi orang yang tidak mendapatkan air. Bagi orang yang tidak mendapatkan air. Baik. Dengan harapan mungkin kalau dia tunggu sebentar bisa dapat air. Ini sudah kita bahas dalam bab tayammum. Ini tidak dibolehkan. Tetapi kalau tidak ada air, langsung dia sholat dengan bertayammum. Kecuali kalau misalkan sudah jelas dia tahu di sana ada air, atau mungkin air akan datang sebentar lagi. Tapi kalau belum jelas, maka tidak harus dia menunggu. Tapi hendaklah dia sholat tanpa menunda waktunya. Dan telah kita jelaskan juga, kalau misalkan di satu tempat ada air, kemudian pergi ke sana tidak sampai menghabiskan waktu, maka harus pergi ke sana. Baik. Jadi yang benar tetap sholat di awal waktu tanpa boleh untuk mengakhirkannya. Kita masuk pada bagian akhir dari bab ini. Berkata al-muallif rahimahullah, permasalahan yang ketujuh. Wa awqatil karahati fi ghairi Makkah ba'da al-fajr hatta tartafi asy-syams. Dan waktu-waktu karahah. Ini pembahasan yang ketujuh pada bab ini. Waktu-waktu yang dibenci untuk salat fi ghairi Makkah, pada selain Makkah, ba'da al-fajr hatta tartafi asy-syams. Setelah salat fajar sampai matahari meninggi. Ini yang pertama. Wa inna az-zawali fi ghairi yaumil jum'ah. Dan ketika zawal, yakni maksudnya ketika matahari tepat berada di tengah-tengah, bukan ketika zawal itu sendiri. Sebab kalau sudah zawal berarti masuk waktu zuhur.
ketika matahari tepat berada di tengah-tengah, fi ghairi yaumil jum'ah, pada selain hari Jumat, maka waktu tersebut dilarang untuk salat. Wa ba'dal 'asri hatta taghrubah, dan setelah asar sampai matahari terbenam. Jadi 3 waktu yang dilarang melakukan salat pada 3 waktu tersebut. Tapi kalau mau dirinci, semuanya jadi 5 waktu. Semuanya jadi 5 waktu. 3 waktu karahah litanzih, dan 2-nya waktu karahah litahrim. Ini pendapat jumhurul ulama. 3 waktu. Yang pertama setelah sholat fajar. Setelah sholat fajar sampai matahari meninggi. Matahari terbit dan meninggi. Meninggi qadra rumhin, kira-kira 1 tombak, seperti disebutkan dalam riwayat yang sahih. Yang kedua, ketika matahari berada di tengah-tengah. Ini juga waktu karahah. Karahah litanzih, bukan litahrim. Kemudian yang ketiga, ba'da asar sampai matahari terbenam. Baik, ini 3. Kemudian ditambah 2 lagi yang diharamkan karahah litahrim, yaitu ketika matahari mulai terbit. Ketika matahari mulai terbit sampai benar-benar dia terbit dan meninggi sepanjang 1 tombak. Dan yang kedua, ketika matahari mulai terbenam, dia mulai masuk sampai dia benar-benar hilang sama sekali. Ini 2 ini haram. Adapun yang lainnya makruh. Baik, ini perinciannya. Jadi kalau mau dirinci semuanya 5. Adapun dalil-dalilnya, di antaranya di dalam As-Sahihain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Syahida indi rijalun mardiyuna wa ardahum indi Umar." Telah bersaksi kepadaku orang-orang yang diridhoi, artinya terpercaya. Dan yang paling diridhoi di sisiku adalah Umar. Artinya Abu Bakar tidak ikut bersaksi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da subhi hatta tatlu asy-syams. Melarang dari salat setelah subuh sampai matahari terbit. Melarang dari melakukan salat setelah subuh sampai matahari terbit. Dan yang maksud di sini setelah salat subuh, bukan setelah masuk waktu subuh, bukan pula fajar kadhib, ataupun fajar shadiq, tapi setelah salat subuh. Dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di dalam As-Sahihain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syams." Tidak ada salat setelah subuh sampai matahari meninggi. Wala salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams. Dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Juga dalam hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani, ini hadis yang paling lengkap, menjelaskan semua waktu yang dilarang. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam Sahih Muslim, "Salatu sa'atin," ada 3 waktu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nusalli fihinna, melarang kita melakukan salat pada 3 waktu tersebut. Au an naqbura fihinna mautana, atau mengubur pada 3 waktu tersebut orang-orang mati kami. Hina tatlu'u syams bazighatan hatta tartafi'ah. Yang pertama, ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit sampai benar-benar dia meninggi. Sampai benar-benar dia meninggi. Ketika matahari mulai terbit, yang belum sempurna, sampai benar-benar dia meninggi. Baik, nah ini perincian yang kita sebutkan tadi. Wa hina yaqumu qa'imudz dhahirah. Yang kedua, ketika matahari tersebut berada di tengah-tengah, hatta tamila syams, sampai dia tergelincir ke arah barat, masuk waktu zuhur. Wa hina tadayyufu syams lil ghurub, dan ketika matahari mulai condong untuk terbenam, ini mulai masuk, mulai terbenam sedikit demi sedikit, hatta tagruba, sampai benar-benar dia tenggelam. Jadi lengkap dari 3 hadis ini, 5 waktu yang kita sebutkan tadi, 5 waktu yang terlarang, baik dilarang karena makruh ataupun karena haram. Kita katakan yang pertama makruh dan yang kedua haram, sebab yang 2 itu, yakni ketika matahari mulai terbit dan matahari mulai terbenam, itu adalah waktu di mana para penyembah matahari sujud kepadanya. Di sini sisi pengharamannya karena di situ terkandung musyabahatu al-musyrikin, musyabahatul musyrikin, atau tasyabbuh bil kuffar, menyerupai kaum musyrikin di dalam waktu beribadah mereka. Seperti disebutkan dalam hadis Amr bin Abasah.
Amr bin Abasah dalam riwayat Muslim disebutkan illah, sebab pelarangan salat di dua waktu tersebut, fa innaha tadlu' baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Karena sesungguhnya matahari tersebut terbit di antara dua tanduk syaitan, dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepadanya, sujud kepada matahari. Dan bagian akhir hadis disebutkan fa innaha tadrub baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Dan sesungguhnya matahari itu terbenam juga di antara dua tanduk syaitan, dan ketika itu sujud kepadanya orang-orang kafir. Maka kaum muslimin dilarang menyerupai mereka dalam waktu beribadah. Dan ini hikmah yang sangat besar, menunjukkan betul-betul kaum muslimin harus berbeda dengan kaum musyrikin. Baik, masalah sebagian ulama yang dari kalangan Zahiriyah berpendapat hadis-hadis tersebut mansukhah, telah dihapus hukumnya. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang memerintahkan sholat tanpa mengenal waktu, seperti perintah untuk melakukan sholat apabila masuk masjid, atau diistilahkan para ulama dengan tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ini contoh. Apabila seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Dengan adanya hadis-hadis seperti ini, Al-Zahiriyah berpendapat kalau begitu hadis-hadis larangan itu mansukh. Tetapi jumhur ulama berpendapat hadis-hadis tentang larangan sholat di waktu-waktu ini itu min babi hamlil mutlaq alal muqayyad, yakni hadis-hadis yang masih mutlak ini dibawa kepada muqayyad, atau bina'ul khas alal am. Nah, ini perinciannya dalam usul fikih. Tetapi intinya hadis-hadis yang melarang sholat pada waktu-waktu ini adalah umumat qabilatun litakhsis, adalah hadis-hadis yang sifatnya umum, menerima pengkhususan. Nanti kita akan sebutkan sholat-sholat yang dikhususkan, boleh dilakukan kapan saja. Ini yang benar. Ini pendapat yang kedua, yang benar. Kenapa? Karena kaidah la yajuzu al-udul ila an-naskh illa idza ta'azzara al-jam'u. Tidak boleh kita menempuh tariqatun naskh, yakni menghapus hukum suatu dalil, kecuali kalau memang tidak bisa dikumpulkan. Nah, di sini mengumpulkan yang mudah sekali, yakni hamlul mutlaq 'ala al-muqayyad, atau bina'ul khas 'ala al-'am. Bina'ul khas 'ala al-'am, yakni hadis-hadis larangan salat ini masih umum. Artinya, kalau ada hadis yang mengkhususkan, yang membolehkan salat pada waktu tersebut, maka tidak ada masalah. Sebab dia dikhususkan dengan dalil tersendiri. Baik. Oleh karena itu, ulama juga berbeda pendapat masalah yang berikutnya. Baik. Salat apakah yang dimaksud yang dilarang pada waktu-waktu tersebut? Pendapat yang pertama adalah jami'ut tatawu'at ma'ada rak'atai at-tawaf. Seluruh salat sunnah selain 2 rakaat tawaf. Ini pendapat Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Wal qaul tsani, dan pendapat yang kedua, hiya nawafil mutlaqah 'anil asbab. Salat-salat yang dilarang pada waktu tersebut adalah salat-salat nawafil mutlaqah, tidak memiliki sebab. Ini pendapat Syafi'iyah, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini yang benar. Ini pendapat yang benar. Sebab tadi kaidah hamlu al-mutlaq 'ala al-muqayyad atau bina'ul khas 'ala al-'am. Agar lebih jelasnya, kita sebutkan sebab-sebab yang mengkhususkan bolehnya sholat pada waktu-waktu terlarang. Seperti yang disebutkan al-muallif rahimahullah, wa inda zawali fi ghairi yaumil jum'ah. Ketika zawal pada selain hari Jumat. Maka ini yang pertama. Inda zahirah yaumil jum'ah. Ketika matahari berada di tengah-tengah pada hari Jumat. Ini sebab yang membolehkan ya, pada hari Jumat. Ini pengecualian. Sebab yang membolehkan kita sholat pada waktu terlarang tersebut. Kenapa? Karena ada riwayat tersendiri. Ada riwayat yang mengkhususkan. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu rajulun yawmal jum'ah fa yatatahharu mastata'a min tuhrin." Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat, kemudian dia bersuci sebaik-baiknya sesuai kemampuannya. Wa yadahinu min duhnin aw yamassa min tibi baitihi. Kemudian dia
memakai parfum atau minyak wangi dari yang ada di rumahnya. Tsumma yakhruju, kemudian dia keluar, yakni ke masjid. Fala yufarriq baina itsnain, lalu dia tidak memisah antara dua orang. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat sesuai kemampuannya. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam, kemudian dia diam apabila imam mulai berbicara. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali akan diampuni dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya. Di sini dikatakan tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat sesuai dengan apa yang dituliskan baginya, yakni semampunya. Salat terus 2 rakaat berapa saja sampai imam datang. Maka ini menunjukkan hadis pengkhususan. Boleh pada hari Jumat seperti kata muallif rahimahullahu taala. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, salat raka'atai at-tawaf bil Baitil Haram. Salat 2 rakaat tawaf di Masjidil Haram. Dan ini yang lebih tepat daripada ucapan muallif pada selain Makkah. Sebab dalil yang ada bukan menunjukkan pengkhususan itu khusus di kota Makkah ataupun khusus di Masjidil Haram, tetapi yang dimaksud adalah salat 2 rakaat tawaf. Seperti dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait wa shalla fi ayyi sa'atin sya'a min al-laili aw an-nahar." Janganlah kalian melarang seorang pun melakukan tawaf di Baitullah ini dan salat pada waktu mana saja dia kehendaki, dari malam maupun siang. Nah, ini hadis menunjukkan salat 2 rakaat setelah tawaf dibolehkan kapan saja, walaupun di waktu-waktu terlarang. Baik. Dan seperti kita katakan tadi, ini yang lebih zahir daripada ucapan mu'allif fi ghairi Makkah, pada selain kota Makkah. Kemudian yang ketiga, yang dikhususkan dari waktu-waktu yang terlarang adalah qada'ul fawaid, mengqada salat-salat yang terlewati karena tidak sengaja. Seperti kita sudah bahas sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha." Barang siapa yang tertidur dari suatu salat atau dia melupakannya, hendaklah dia salat ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarahnya kecuali itu. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dia ingat, artinya kapan saja, walaupun di waktu-waktu terlarang, apalagi ini salat wajib, maka boleh dia lakukan. Jadi ini termasuk dalil pengkhususan, boleh mengqada salat walaupun di waktu-waktu terlarang. Yang keempat, qada'us sunan ar-rawatib. Juga dibolehkan mengqada sunnah-sunnah ar-rawatib yang belum sempat kita lakukan. Misalkan belum sempat salat ba'diyah zuhur, belum sempat lakukan salat ba'diyah zuhur. Karena apa? Karena kesibukan atau lupa. Maka boleh diqada setelah asar. Padahal asar waktu terlarang untuk salat. Dan ini terdapat dalil khusus, yaitu hadis Ummu Salamah, annaha ra'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atain ba'da al-'asr. Bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat setelah asar. Fasa'alathu an dzalik. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Faqal, "Ya binta Abi Umayyah, wahai anaknya Abu Umayyah, Sa'alti 'ani rak'atain ba'da al-'asr." Engkau bertanya tentang 2 rakaat setelah asar. Fa innahu atani an-nasu min Bani Abdul Qais. Sesungguhnya telah datang kepadaku sekelompok orang dari Bani Abdul Qais. Fasyagaluni 'ani rak'ataini lataini ba'da zuhri. Maka mereka menyibukkan aku dari melakukan salat 2 rakaat setelah zuhur. Fahumahatan. Maka 2 rakaat yang aku lakukan setelah asar itu sebagai ganti 2 rakaat setelah zuhur tadi. Artinya qada. Maka ini dalil yang mengkhususkan larangan salat di waktu-waktu tersebut. Yang kelima, as-salatu 'alal janazah ba'da subhi wal 'asr. Permasalahan salat jenazah setelah subuh dan asar. Ulama sepakat bolehnya salat jenazah setelah subuh dan asar. Ini ijma' ulama. Seperti dinukil Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni juz kedua halaman 82. Ajmal ulama ala jawazi shalah ala al-janazati ba'da salati subhi wal 'asr. Ini sepakat ulama. Hanya saja yang dikhilafkan ulama ketika 3 waktu yang lain.
Tadi kan 5. Ba'da subuh dan ba'da asar itu ulama sepakat boleh. 2. Sekarang 3 waktu sisanya itu dikhilafkan, yaitu ketika matahari mulai terbenam sampai dia meninggi. Kemudian ketika dia tepat di tengah-tengah sampai dia tergelincir. Kemudian ketika dia mulai terbenam sampai dia hilang sama sekali. Ini dikhilafkan oleh para ulama. Sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Yang melarang itu berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Itu hadis Uqbah bin Amir al-Juhani. Sebutkan di situ salatu sa'atin. Ada 3 waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat pada 3 waktu tersebut dan mengubur orang-orang mati kita. Ini kata Uqbah bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Maka di situ ada muhtamal. Kalau mengubur dilarang, berarti dilarang juga salat pada ketiga waktu tersebut. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati. Kenapa? Karena 3 waktu tersebut juga singkat sekali. Menunggu sedikit tidak ada masalah. 3 waktu kan singkat sekali menunggu matahari mulai matahari mulai terbit sampai dia benar-benar meninggi 1 tombak. Sebentar. Kemudian matahari berada di tengah-tengah sampai dia tergelincir. Kemudian matahari mulai terbenam sampai dia hilang sama sekali. Ini pendapat yang lebih hati-hati sebab ada ihtimal dari hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengubur mayit-mayit kita pada waktu tersebut. Baik. Kemudian yang ke-6, yang terakhir, as-shalawatul lati laha sababun. Salat-salat yang memiliki sebab. Salat-salat yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah kusuf dan yang lainnya yang memiliki sebab-sebab, maka ini tidak terlarang dilakukan pada waktu-waktu terlarang tersebut. Sebab adanya hadis-hadis yang mengkhususkannya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Adapun dalam salat kusuf, ini salat gerhana, fa idza ra'aitumuha fafza'u ila shalah. Apabila kalian melihatnya, maka bersegeralah melakukan salat. Ini jelas menunjukkan pengkhususan. Baik, demikian pula dalam kisah Bilal tentang salat sunnah wudu yang beliau senantiasa amalkan. Setiap kali beliau batal wudu, kapan saja waktunya, beliau berwudu kemudian melakukan salat 2 rakaat tanpa mengenal waktu. Jadi ada sebab. Maka yang seperti ini boleh dilakukan karena ada dalil-dalil yang mengecualikan. Baik, inilah 6 salat-salat yang dibolehkan dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Baik, kita telah selesai dari bab mawaqitis shalah. Tapi insyaallah taala masih ada satu pembahasan lagi untuk melengkapi bab ini, akan kita bahas insyaallah taala ba'da maghrib. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Bilal Sufyan, dan kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab. Sekali lagi kami beritahukan bagi para pendengar radio dakwah salafiyah, barangkali ada yang tidak jelas silakan ditanyakan kepada Al-Ustaz Abu Bilal Sufyan hafizahullah melalui SMS ke nomor 085353020304. Sekali lagi harap dicatat saja nomornya di 085353020304. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Ustaz untuk langsung memulai pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, orang yang sudah batal kentut, misalkan pegang Quran yang ada terjemah, boleh tidak Ustaz? Mohon dijawab. Tidak ada dalil yang melarang, namun minimalnya hukumnya makruh kalau memegang mushaf Al-Quran. Itu dipahami dari ayat wala yamassuhu illa al-mutahharun. Memang yang dimaksudkan di sini adalah malaikat, tetapi dari ayat itu juga dipahami bahwasannya sepatutnya yang memegang Al-Quran itu orang yang dalam keadaan suci. Wallahu a'lam. Adapun Quran terjemahan, maka tidak mengapa insyaallah taala. Tidak makruh, tidak pula haram. Kalau sekedar terjemahan. Tapi kalau tanpa terjemahan, maka minimalnya hukumnya makruh. Ada orang yang mau mensantet saya, biar saya enggak mempan disantet, dan santet itu saya kembalikan pada pengirimnya. Apa yang harus saya lakukan agar tidak mempan disantet atau disihir? Dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Tidak ada jalan yang lain
kecuali meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta pertolongan Allah dalam setiap aktivitas kita. Jangan pernah lalai. Jangan pernah lalai. Juga dengan membaca wirid-wirid dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menangkal sihir. Ya, seperti membaca ayat kursi. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka dia dalam lindungan Allah sampai malam hari. Siapa yang membaca malam hari, maka dia dalam lindungan Allah sampai pagi harinya. Ini diamalkan. Setiap habis sholat, baca ayat kursi. Demikian pula membaca Al-Mu'awwidhatan, 2 surat yang digunakan untuk meminta perlindungan Allah. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini surat-surat untuk menangkal sihir. Adapun mengembalikan kepada pemiliknya, itu tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dilakukan, malah doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Baik. Apa sunnah-sunnah dalam azan? Dan apa bid'ah-bid'ah dalam azan? Biasanya sebelum azan saya suka membaca salawat, dan sesudah azan saya berdoa dari ayat A'ang Sadahayu Majnang. Sunnah-sunnah dalam azan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak membaca atau menambah sesuatu yang kita tidak mengetahui dalilnya. Dan bid'ah-bid'ah dalam azan itu banyak, termasuk apa yang disebutkan di sini, ini salawat. Tidak ada salawat, tidak ada bacaan salawat sebelum azan. Demikian pula tidak ada semacam bacaan-bacaan lain sebelum azan, seperti ta'awudz, basmalah, tidak ada. Langsung azan. Demikian pula termasuk bid'ah memukul beduk ya, sebelum azan. Iya. Ini termasuk bid'ah-bid'ah dalam azan. Pokoknya yang tidak ada dalilnya, maka itu termasuk bid'ah. Iya. Ustaz, saya seorang ibu yang punya masalah dalam sholat. Di mana dalam setiap sholat yang saya kerjakan, saya sering buang angin ketika itu. Sehingga saya mengulangi wudhu saya, malah pernah mengulangi wudhu sampai lebih dari 4 kali. Harus bagaimana mengatasinya? Baik. Yang pertama, kalau buang angin ini bukan suatu penyakit, bukan suatu penyakit yang terjadi berulang-ulang, maka berarti masih normal. Seperti orang yang buang angin yang lainnya harus berwudhu kembali. Tapi kalau memang itu suatu penyakit yang terjadi berulang-ulang sehingga membawa masyaqqah, membawa satu beban yang berat, maka tidak perlu lagi dia berwudhu setelah itu. Kalau memang itu suatu penyakit yang memang tidak akan hilang-hilang, walaupun sudah berwudhu akan kentut lagi, begitu seterusnya. Ini sebagaimana fatwa ulama tentang orang yang penyakitnya selalu kencingnya selalu keluar, maka cukup sekali dia berwudhu, lalu dia pakai semacam pampers agar kencingnya tidak keluar mengenai pakaiannya atau mengenai tempat sholat, lalu dia sholat, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik. Satu masalah lagi Ustaz, jika ketika sholat keluar suara seperti kentut, tapi bukan dari dubur, melainkan dari jalan lahir, apakah itu juga membatalkan sholat? Tidak membatalkan sholat insyaallah ta'ala, sebab yang dimaksud membatalkan sholat yang keluar dari 2 jalan itu yang biasa keluar darinya. Saya perempuan, apakah keputihan yang keluar dari kemaluan bisa membatalkan wudhu? Ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa keputihan yang keluar dari kemaluan wanita termasuk membatalkan wudhu. Termasuk membatalkan wudhu. Hanya saja seperti sebelumnya, kalau dia keluar terus menerus, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Cukup sekali dia berwudhu, setelah itu dia sholat dengan berusaha untuk agar cairan yang keluar itu tidak mengenai pakaiannya atau tempat sholatnya. Kita akan sujud syukur. Apakah harus wudhu seperti akan sholat? Tidak harus. Tidak harus berwudhu untuk sujud syukur. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan manusia masuk neraka dari 3 pintu. Pintu syubhat, pintu syahwat, dan pintu kemarahan. Pertanyaan, mohon dijelaskan Ustaz, apa alasan-alasannya? Karena saya termasuk orang yang pemarah. Di dalam Al-Jawabul Kafi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan pintu marah yang dimaksudkan karena dengan kemarahan seorang bisa melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi pada anak Adam. Seperti yang terjadi pada anak Adam, karena dia marah kepada saudaranya sampai dia membunuh saudaranya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diminta wasiat, maka beliau katakan, "La taqdab," jangan kamu marah. Orang itu terus-menerus minta nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan, "Jangan kamu marah." Itu saja. Dan beliau menasihatkan, siapa yang marah dalam keadaan dia berdiri, maka hendaklah dia duduk. Kalau dia duduk, hendaklah dia berbaring. Ini untuk apa? Untuk mengurangi kemarahannya. Karena orang yang marah itu mudah dikuasai oleh syaitan, sehingga sangat berbahaya. Dia bisa melakukan hal-hal yang disukai oleh syaitan, seperti pembunuhan dan sebagainya. Baik.
Apa Ustaz, kami menanyakan bagaimana hukum talak melalui SMS atau telepon. Jatuh talaknya, sama saja. Selama dia yang mengirim suaminya dan dia bermaksud melakukannya, maka talaknya jatuh. Hanya saja permasalahan seperti ini permasalahan besar. Tidak sepatutnya kalau hanya melalui SMS atau telepon saja. Baik. Di kampung saya ada ustaz. Dia mengaku sudah hafal 6.000 hadis dan hafal Al-Quran. Dan dia mengaku bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh semua santri atau anak buahnya. Padahal dia sangat jauh tempat tinggalnya. Apakah itu tanda-tanda dukun yang berjubah putih dari Aang Cibujang Lapuk? Barangkali dia punya ini CCTV. Dia bisa mengontrol karena punya CCTV. Baik. Kalau yang dimaksudkan di sini dia bisa mengetahui perkara gaib, artinya sesuatu yang terjadi yang jauh, ini termasuk perkara gaib. Walaupun gaib nisbi, yakni orang yang di situ tahu dan yang jauh tidak tahu. Tanpa melalui perantara yang masuk akal seperti CCTV, maka tidak diragukan lagi ini ciri-ciri dukun. Ciri-ciri dukun. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau dia bekerja sama dengan syaitan untuk mengetahui perkara-perkara gaib tersebut. Walaupun dia hafal lebih dari 6.000 hadis, walaupun dia hafal Al-Quran, tetapi kalau amalannya bertentangan dengan Al-Quran, maka yang paling penting di dalam Al-Quran itu bukan hafalannya. Demikian pula hadis, bukan hafalannya, tetapi bagaimana memahaminya dengan baik dan mengamalkannya sesuai yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik. Sebelum Allah menciptakan manusia di bumi ini sebagai khalifah, Allah menciptakan Banul Jan sebagai khalifah di muka bumi. Karena Banul Jan merusak semua yang ada di bumi, Allah perintahkan malaikat hancurkan Banul Jan. Benarkah seperti itu? Seperti yang diceritakan oleh ulama ahli tafsir. Sebagian ulama ahli tafsir menceritakan demikian. Sebelum adanya manusia, sudah ada jin dan mereka berbuat kerusakan, lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, wallahu alam. Carilah ilmu walau ke negeri Cina. Ini hadis apa? Hadis palsu. Hadis palsu. Apa hukumnya salat memakai kaos yang ada gambar calon DPR-nya? Dari Ibu Caram, Lamping, Majenan. Nah, ini dua kesalahan. Yang pertama itu gambar bernyawa. Yang kedua, hal itu akan mengganggu kekhusyukan seseorang. Kalau tidak mengganggu dia, mungkin mengganggu orang yang di belakangnya. Tolong jelaskan taklid yang dilarang dan taklid yang dibolehkan. Dari Kusro Siluar. Tapi yang dilarang adalah mengikuti tanpa dalil, tanpa mengetahui dalilnya. Yang dibolehkan, kalau kita sudah tahu dalilnya, kemudian kita ikuti. Apakah Ya'juj dan Ma'juj itu dari Bani Adam atau bangsa jin? Dari Kamaluddin Majnah. Ya'juj dan Ma'juj itu dari Bani Adam, dari manusia, bukan dari bangsa jin. Apakah jin itu bisa dilihat manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu." Sesungguhnya dia melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Jadi jin dalam wujud aslinya tidak bisa dilihat oleh manusia. Baik. Kalau orang hamil dan menyusui sudah terlanjur fidyah, apa harus diganti lagi dengan mengqada? Ya mengqada. Sebagaimana yang kita sebutkan yang rajih adalah dengan mengqada. Jadi fidyahnya itu belum teranggap, tapi harus diqada. Di daerah kami kebanyakan masjid salat asar jam 4.30. Apakah sah atau bagaimana? Tidak masalah selama masih ada waktunya. Namun yang paling afdal harusnya dilakukan di awal waktu. Lakukan di awal waktu. Dan waktu asar sampai sebelum matahari terbenam. Apa hukumnya memakai gigi palsu? Tidak ada larangan insyaallah taala memakai gigi palsu. Baik, barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.